pikir di dunia selebriti seperti itu ya, artinya sedikit aja keluar dari garis sosial pasti jadi viral kemana-mana. Apalagi sampai yang saya dengar itu LBH ikut melaporkan, ya, ikut melaporkan. Saya juga bertanya, dalam kapasitas apa LBH melaporkan seseorang yang melakukan video shoot? Toh kan nggak ada yang dirugikan. Kalau RBK dengan mantan pacarnya itu berselisih, akhirnya mantannya itu memviralkan video shootnya, saya pikir ini pihak kepolisian lah yang akan mengusutnya gitu. Jadi tidak si RK-nya ini dilaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi saya juga meminta kepada penyidik untuk memang siapa yang membuat video shoot ini dan siapa yang pertama kali memviralkan, itulah yang harus diungkap. Jadi tidak melulu si peran perempuannya ini, si RK ini dijadikan kambing hitam, dijadikan tumbal. Kan memang melanggar undang-undang pornografi ya, sekalipun memang belum kelihatan perbuatan asusilanya ya, tetapi yang jelas dengan ada video shoot diviralkan ke publik dan semua netizen juga nonton, masyarakat nonton, ini sudah melanggar undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang ancamannya itu nggak main-main 10 tahun ya, dengan denda 1 miliar. Nah, tetapi apakah memang ini akan terungkap semua? Sementara yang dilaporkan oleh LBH tertentu itu hanya RBK, ya. Kenapa tidak dua-duanya dilaporkan? Ada kepentingan apa? Ada titipan apa? Ada misi apa? Kok cuma seorang yang dilaporkan? Nah, ini makanya saya kembalikan juga kepada pihak penyidik untuk bisa mengungkap ini. Apa motivasi di balik itu? Apa ada unsur tekanan, unsur pemerasan, atau unsur-unsur yang memang secara materi menguntungkan seseorang? Nah, justru itu pertanyaan itu kan tadi saya bilang, kok justru LBH melaporkan RK, kok bukan dilaporkan dua-duanya? Nah, siapa yang membuat ini dan siapa yang di awal memviralkan? Berarti kan ada lelaki atau mantan pacarnya yang membocorkan ini sehingga menjadi viral di publik, di medsos. Akhirnya semua komen. Nah, tetapi satu hal lagi, apa kepentingan LBH ini ikut campur dan melaporkan RK? Kenapa tidak dua-duanya dilaporkan dan dalam kapasitas apa? Kok melapor? Apakah masyarakat memberikan kuasa kepada LBH ini? Ini yang memang nggak nyambung konteksnya. Ini lucu sekali kalau LBH hanya melaporkan seseorang sementara untuk video shoot itu ada pemeran laki, ada pemeran perempuan. Nah, ini kok cuma perempuannya aja yang dilaporkan. Nah, untuk lelakinya tidak dilaporkan, tetapi ini video bisa keluar. Nah, makanya kita flashback, ada apa di belakang ini? Apa ada motivasi uang, atau ada kebencian, atau apa, sehingga kok ini bisa viral. Nah, jadi penyidik juga gampang, tinggal dipanggil aja siapa itu mantannya itu, supaya dari dia nanti bocor, kok bisa viral, apa tidak kesengajaan, HP-nya hilang, atau memang disengaja. Kalau disengaja apa motifnya? Belum tentu si RK ini dijadikan tersangka, kan diundang dulu untuk diklarifikasi, ada penyelidikan dulu gitu dengan undangan klarifikasi. Apakah ini memang waktu membuat video shoot ini sama-sama ada kesepakatan, sama-sama ingin membuat satu konten itu video shoot itu, ya, membuat film itu, dan nanti seperti apa itu untuk dokumentasi atau apa kan? Nah, soal perempuan itu tahu atau tidak itu nanti sesudah ada klarifikasi oleh pihak penyidik setelah dipanggil, ya. Nah, kalau dia memang tidak tahu, bagaimana dia mau dicerat? Karena dia tidak tahu. Tetapi kalau dia tidak tahu juga, kan orang bertanya, tapi dinikmatin kan? Kok bisa tidak tahu dia itu di videoin gitu? Apa ada pihak ketiga lagi yang mensyuting ini? Jadi peran laki, peran perempuan, pihak ketiga mensyuting ini. Nah, sehingga inilah yang dijadikan tolok ukur untuk menyelidiki
ada apa ini? Apakah memang berdua terus dibocorkan oleh si lelaki, si mantan pacarnya ini, atau ada pihak ketiga yang disewa untuk memvideokan ini sehingga dipakai untuk kepentingan komersial? Memang ada yang sama, ada yang tidak, jadi tidak mirip persis, tidak. Karena yang lalu juga itu ada kepentingan orang-orang tertentu terkait uang ya. Itu ketika cekcok, akhirnya diancam, lu nggak kasih uang ini akan saya. Tetapi kan dua-duanya kan terseret. Dua-duanya akan ditetapkan sebagai tersangka karena mengkomersilkan ini dengan melanggar Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Ancamannya nggak main-main, ITE-nya aja udah 10 tahun dan denda 1 miliar. Undang-Undang Pornografi dia bisa diancam 45. Undang-Undang ITE sengaja memviralkan kegiatan-kegiatan yang dilarang undang-undang, perbuatan-perbuatan dilarang undang-undang, maka dia diancam ya dengan ancaman itu 10 tahun ya maksimal ya, dengan denda 1 miliar. Ya tapi kan ini pasal itu kan masih pasal karet ya, artinya belum ada yang kita lihat selebriti itu didenda 1 miliar terus dihukum 10 tahun, itu belum ada. Semua masih ancaman-ancaman. Akhirnya juga mediasi baik, cabut laporan segala macam. Jadi inilah apa ini memang ada unsur kesengajaan atau memang hanya untuk naikin rating atau apa, itu bonus kita nggak tahu. Tapi ya kalau media tanyakan, itulah jawaban saya sebagai praktisi hukum. Seperti itulah pola berpikirnya, dan jalan saya mengimbau ya kepada Pak Penyidik utamanya ya, supaya memang tidak hanya RK yang dilaporkan itu didengar keterangannya atau diklarifikasi, tetapi mungkin penyidik juga udah membuat jadwal akan kalau ini jadi diusut, ya saya pikir yang mensyutingnya siapa dan yang memviralkan siapa, biar penyidik nanti yang bisa mengungkap ini, dan kita lihat bagaimana pengungkapan yang dilakukan oleh penyidik. Saya pikir semua penyidik sudah profesional untuk mengungkap ini.